warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putrianti. Saya Yowendra Joni. Saya Ferry Marsadan. Kami akan melakukan kegiatan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Yayan. Ayo, ada apa ini datang kemari? Ya, ini Bu Dwi. Jadi saya akan melaksanakan coaching nanti dengan Pak Ferry. Jadi dalam proses coaching ini saya nanti akan meminta Ibu sebagai pengamat atau yang akan mengamati proses coaching yang akan saya laksanakan. Oh iya, boleh Pak. Betul sekali, saya lagi nggak ada jam ngajar. Jika saya lagi santai aja Pak, nggak apa-apa. Nanti saya bisa menjadi observer Bapak coaching terhadap Pak Ferry. Tentunya dalam coaching itu saya mengingat kembali ya Pak ya. Jadi ada alur tirta yang harus Bapak lakukan nantinya. Dimana yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua nanti ada identifikasi atau menggali. Kemudian yang ketiga nanti ada rencana aksi, dan yang keempat itu adalah tanggung jawab ya Pak. Iya. Iya betul. Jadi nanti alur ceritanya harus terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya. Jadi saya juga masih ingat Bu. Jadi alur cerita itu nanti akan diusahakan terpenuhi dalam proses coaching yang akan saya laksanakan. Oh iya benar. Baik, selanjutnya ada kompetensi ya Pak ya. Ada kompetensi dari coaching itu. Nah sekarang saya mau nanyakan, masih ingatkah Pak Yoyan tentang kompetensi dalam coaching nanti yang harus dikembangkan? Iya. Jadi nanti saya akan memenuhi proses kompetensi tersebut. Yang pertama, proses itu adalah hadir penuh dalam percakapan, kemudian juga nanti akan menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga saya juga akan mengajukan nanti pertanyaan-pertanyaan yang menjawab kepada coach saya. Iya benar ya Pak ya, ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Ya, dari 3 kompetensi kira-kira kompetensi mana yang nanti akan Bapak tonjolkan nantinya dalam coaching? Ya, nanti saya akan lebih menonjolkan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya dengan tujuan nanti agar coach ini bisa memunculkan atau bisa memberikan ide-ide yang menurut dia bisa dia selesaikan dengan sendiri. Itu nanti akan saya lebih kembangkan lebih dalam. Oh iya, berarti Bapak akan menentukan di pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya. Baik, kalau gitu indikator pencapaian dari coaching nanti apa Pak yang Bapak inginkan? Nah, indikatornya nanti ya saya akan melihat nanti ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi coach itu nanti akan mengeluarkan ide atau akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu secara mandiri. Nah, itu nanti indikator. Sepertinya Pak Yoyan sudah menguasai alur cerita, kemudian beberapa kompetensi yang digunakan dalam coaching nanti. Baik Bapak, silahkan Bapak melakukan Ya, coachingnya. ya, terima kasih Bu. Nah, nanti saya minta Ibu juga nanti akan mengamati Ya, coaching. boleh Pak nanti. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak Yayan. Ya, ini Pak Ferry, saya lihat beberapa hari ini seperti dilanda masalah. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang Pak Ferry alami? Iya Pak Yayan. Saya itu ada sedikit masalah sebenarnya. Saya pengen cerita sama Pak Yayan sebenarnya dari kemarinnya itu. Tapi saya itu malu sama Pak Yayan. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau boleh bercerita, apa sebenarnya masalah Bapak? Kenapa sampai malu? Apa yang menyebabkan sehingga Bapak menjadi begitu dilanda permasalahan? Iya. Sebenarnya Pak Yayan, ini saya ceritakan sama Pak Yayan ya. Kemarin itu 2 minggu yang lewat, saya dipanggil kepala sekolah nih Pak Yayan. Saya itu sebenarnya beberapa minggu ini saya sering datang terlambat Pak Yayan. Sebenarnya keterlambatan saya itu ada masalah, ada alasannya gitu Pak Yayan. Tapi ya itulah, kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah keterlambatan saya itu. Sekarang saya bertanya, kira-kira yang dilakukan oleh kepala sekolah itu terhadap pemanggilan itu menurut Pak Ferry bagaimana? Kepala sekolah itu memanggil saya kemarin ketika selesai upacara ya. Nah, jadi beliau menanyakan kepada saya, kenapa kamu terlambat katanya. Jadi di sekolah ini kamu tahu kan katanya, kalau masuk itu 7.30 sudah ada di sekolah katanya. Bukannya jam 8 sampai ke sekolah katanya. Jadi saya merasa nggak enak juga dibilangin seperti itu sama kepala sekolah. Ya sebenarnya sih memang
saya sadar bahwa saya itu beberapa hari ini saya terlambat, nah, begitu Pak Yayan. Iya, kalau saya boleh bertanya, apa sih menyebabkan Bapak terlambat kok sampai ditegur gitu oleh kepala sekolah? Iya. Jadi di rumah itu sekarang orang tua saya itu sedang sakit Pak Yayan. Jadi sementara ini nggak ada orang yang merawatnya di rumah itu, hanya saya sendiri di rumah. Istri saya juga sekolah pagi-pagi. Sebenarnya saya kalau ada orang lain sih ya nggak masalah, tapi karena di rumah itu hanya ada saya sendiri yang sering menjaga orang tua yang sakit. Jadi setiap hari itu saya sebelum berangkat ke sekolah ya saya mandikan dulu orang tua saya ini, saya kasih makan dulu ya, saya urus dulu. Nah setelah saya mengurus orang tua itu baru saya berangkat ke sekolah. Jadi ya itu sebenarnya Pak ya alasan saya sering terlambat itu. Iya Pak, kalau boleh saya tahu, Bapak itu mulai katakanlah ya, mulai melakukan kegiatan untuk merawat orang tua, memandikan, katakan seperti Iya. itu mulai dari jam berapa? Sebenarnya pagi-pagi itu dari 5:30 itu sudah mulai bekerja, saya mandikan. Tapi saya takut juga kalau kemalaman kan katanya dingin kata orang tua nih kan. Jadi saya agak siang sedikit mandinya. Jadi 5:30 itu sudah mulai saya mandikan. Kadang-kadang ya pakai air hangat seperti itu kan memandikannya. Nah setelah itu saya ganti baju dia, saya kasih makan, saya urus gitu. Nah jadi butuh waktu yang cukup lama begitu. Nah ini hampir-hampir jam 7 lebih itu saya belum selesai kadang-kadang mengurusnya nih Pak Yoyo. Oh gitu. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu, apakah hanya Bapak Ferry sendiri di rumah? Apakah nggak ada adik atau kakak atau siapa? Sementara ini hanya saya sendiri di rumah itu. Gitu. Ya ada sih orang apa di rumah itu selain saya, ya anak-anak sama istri saya sebenarnya. Tapi karena istri saya ini juga punya kesibukan sendiri, ya terpaksa saya yang yang sering gitu mengurusi orang tua ini. Jadi istri saya itu juga sebenarnya kami berdua mengurusnya, tapi yang lebih sering itu saya yang yang paling sering sekali gitu. Dia lebih dekat Bapak Iya. dengan orang tua tadi. Iya, karena dia pengennya sih diurus sama saya begitu. Beliau itu sih ingin juga sebenarnya diurusi oleh menantunya. Sama-sama sebenarnya kami itu Pak Yayan. Nah kalau boleh tahu sekarang gimana posisi dari Bu Pak Ferry? Apakah ada agak baikan atau bagaimana? Nah, ya kondisinya sekarang itu masih sebenarnya Pak Yayan. Tapi kemarin saya sudah konsultasi dengan adik saya yang ada di kampung itu. Saya mintakan bantuan sama dia untuk mengurus orang tua di rumah itu bergantian. Jadi kalau dia sudah di rumah bisa berganti mengurus, nanti otomatis saya tidak akan terlambat lagi mudah-mudahannya. Nah setelah itu nanti saya juga akan minta pengertian dari kepala sekolah gitu Pak ya. Saya memintakan nanti saya itu ketika saya masih mengurus orang tua yang masih sakit ini, saya minta saya jangan diberikan jam pertama mengajar gitu. Nah, saya pengennya sih jam pertama itu guru mata pelajaran dulu yang masuk ke kelas saya itu. Setelah jam-jam 8:30 begitu ya baru saya masuk. Nah, saya minta keringanan nanti kepala sekolah dan itu kan saya coba bicarakan Jadi Bapak, jadi seperti itu ya, berarti Bapak rencananya jadi kakak atau siapa adik tadi? ya. Adik. Ya. Adik kemudian juga minta keringanan dengan sekolah kalau kan ya janganlah di jam pertama karena dia orang tua mesti dirawat. Nah, sekarang apa sih keinginan Bapak setelah Bapak mendapatkan jawaban dari permasalahan Bapak ini kan sudah ada jawabannya. Iya. Sekarang komitmen Bapak ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini agar dengan kepala sekolah tadi tidak lagi ya pasti tidak enak ya perasaan Bapak karena dipanggil dinasihati ya kita udah dewasa ini memang agak masalah sebenarnya. Coba ceritakan komitmen Bapak. Nanti saya akan temui kepala sekolah, saya akan coba bicarakan ya dari hati ke hati sama beliau, karena saya juga nggak enak juga sebenarnya sih beliau sebagai pimpinan di sekolah ini. Sebenarnya tujuan beliau itu bagus sebenarnya, ingin menegakkan disiplin di sekolah. Jadi disiplin itu kan bukan hanya satu orang saja, tapi seluruh
elemen yang ada di sekolah itu kan kena kalau disiplin, termasuk saya, walaupun saya juga sebenarnya lumayan dekat sih sama kepala sekolah. Nah, nanti saya akan temui kepala sekolah, saya akan berusaha mengatasi permasalahan ini, bagaimana caranya. Mudah-mudahan beliau juga ada masukan, dan terakhir saya ingin minta maaf Pak ya. Itu selama ini saya salah kan sama dia, di mata beliau saya salah, ya saya juga menyadari hal itu. Dan nanti kedepannya mudah-mudahan dengan kesalahan ini saya tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang saya lakukan. Iya, itu bagus sekali Pak rencana Bapak. Itu komitmen Bapak akan menemui kepala sekolah. Itu ada perkembangannya Pak. Nanti mungkin kapanpun perkembangannya Bapak boleh, kalau bisa berbagi ya kita berbagi. Iya. Apa perkembangannya ke depan. Iya. Iya Pak. Iya. Jadi masalah Bapak tadi penjelasannya seperti itu. Iya. Ya. Jadi sekarang gimana perasaannya Pak setelah bercerita? Sebenarnya cerita ini sudah lama sekali saya pendam, tapi gimana ya? Nah, sekarang karena saya sudah menceritakan masalah saya sama Pak Yayan, jadi saya sekarang ada perasaan lega gitu. Nah, seakan-akan beban yang selama ini saya pikul ada di dalam benak saya ini sekarang sudah plong gitu, sudah saya curahkan sama Pak Yayan, jadi seakan-akan sudah berkurang masalah itu. Ya mudah-mudahan nanti Pak Ian juga bisa bantu saya menyelesaikan masalah. Ya Pak, jadi saya dengan sangat hati senang bisa membantu teman, apalagi permasalahan itu terkait dengan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Tentu kita berharap sebagai pendidik akan selalu dilakukan oleh siswa-siswi kita ya Pak ya. Iya Pak. Jadi permasalahan Bapak akan terselesaikan. Iya. Jadi Pak Yayan, sebenarnya saya sangat berterima kasih ya sama Pak Yayan telah. Ya Pak, sama-sama Pak. Jadi saya juga senang bisa membantu, sama-sama saya juga merasa bangga rasanya karena Pak Peri sudah mau bercerita terhadap permasalahan yang Pak Peri alami. Karena saya malu, jadi saya mikir-mikir kemana sih tempat saya bercerita. Gak apa-apa, itu gunanya teman Pak. Iya. Ya, baik Pak Ian ya. Terima kasih Pak Ian ya telah mendengarkan cerita saya, kisah saya, masalah saya. Mudah-mudahan nanti masalah ini cepat selesai ya. Dan nanti kira-kira beberapa hari lagi setelah saya menemui kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini, kita bercerita lagi ya Pak Ian ya. Dengan sangat senang. Iya. Saya ingin nanti masalahnya cepat selesai Pak Ian, jangan berlarut-larut seperti itu. Nah, oke. Ya, baik Pak Ian, terima kasih ya. Oh iya, sebenarnya sekarang saya ini masuk Pak Ian. Iya. Saya ke kelas dulu ya. Iya, silakan lanjut. Oke, sampai ketemu nanti lagi ya. Baik, terima kasih Pak Ian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Pak Yoyon, tadi saya sudah mengamati ya Pak ya coaching Bapak bersama dengan Pak Peri tadi Pak ya. Ya. Sekarang saya mau menanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Iya Bu, baik. Jadi saya tadi melakukan proses coaching dengan Pak Peri. Perasaan saya merasa riang, gembira, bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Pak Peri. Tadi Pak Peri sudah banyak bercerita tentang permasalahannya yang merawat orang tuanya. Dan saya juga merasa agak sedikit tersanjung ya, karena Pak Peri sudah mau bercerita permasalahan yang katakan begitu privat dengan saya sendiri sebagai temannya. Itu perasaan saya Bu. Jadi saya merasa bahagia, merasa tersanjung juga atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Peri. Bapak merasa tersanjung Pak ya, karena Pak Peri memilih Bapak sebagai orang yang kepercayaannya dalam menyelesaikan masalahnya Pak ya. Baik Bapak, tadi setelah melakukan coaching ya Pak ya, Bapak sudah melakukan alur cerita. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah alur cerita tadi sudah Bapak laksanakan semuanya? Iya Bu, jadi tadi saya dalam melakukan proses coaching dengan Pak Peri, itu alur ceritanya sudah terpenuhi menurut saya ya Bu ya. Karena tadi sudah ada tujuan dari percakapan, kemudian juga ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dari Pak Peri, dan juga ada bentuk tanggung jawabnya. Permasalahan Pak Peri tadi itu bermulai dari masalahnya dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah sudah katakan ya memiliki asumsi yang sudah tidak baik kepada Pak Peri, karena memang Pak Peri kan sering terlambat. Itu yang dialami oleh Pak Peri. Jadi tujuannya berbicara itu adalah ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dia mengidentifikasi bahwa ternyata ada solusi dari permasalahan, karena ya Pak Peri tadi ada adik katanya yang sudah membantu, kemudian juga
Dia juga sudah berkeinginan untuk menemui wakil kurikulumnya, mungkin ya jadwalnya jangan lagi di awal, mungkin minta keringanan jadwal lah, katakan seperti itu. Kemudian juga rencananya ke depan juga seperti tadi, kemudian juga ada tanggung jawabnya komitmen Pak Peri tadi, dia akan menemui kepala sekolah ya minta maaf bahwa kejadian seperti itu ya semoga tidak akan terulang. Jadi proses cerita tadi sudah terlaksana. Kemudian juga saya tadi sudah menghadirkan rasa juga, karena saya ya jujur saja agak training juga mendengarkan penyampaian dari seorang sahabat yang begitu jujur terhadap ya dia dengan orang tuanya. Itu Bu. Oh iya benar Pak, benar Pak. Tadi saya juga mengamati ya Pak ya. Alur ceritanya sudah mulai terarah, kemudian tadi kompetensinya juga sudah dimiliki ya, sudah dimiliki oleh Pak Yoyon. Kemudian Pak Ferry juga sepertinya tidak kaku menceritakan semua permasalahannya ya Pak ya. Ya bagus sekali saya lihat kegiatan coaching antara Bapak sama Pak Ferry tadi ya. Semoga apa yang Bapak lakukan itu bermanfaat bagi Pak Ferry. Semoga nantinya Pak Ferry juga bisa memecahkan masalahnya Pak ya, sehingga dia nggak bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya Pak ya. Baik Bapak, untuk kedepannya Bapak bisa melakukan kayaknya ya Pak kegiatan ini dengan guru ya. Bapak sudah bagus sekali tadi Pak. Terima kasih banyak Bu. Iya benar Pak. Jadi ini adalah hasil ya Pak, hasil data yang saya observasi tadi terhadap Bapak dan Pak Ferry. Silakan Bapak baca-baca untuk lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Jadi ini saya sampaikan hasil refleksinya tadi Pak ya. Terima kasih banyak ya. Ibu sudah menjadi pengamat dari coaching saya tadi. Iya Bapak. Iya. Selesai.